Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu di dalam inspirasi pagi ini. Hari ini saya mau bercerita atau menyampaikan satu hukum yang kita sebut dengan hukum Pareto, yaitu hukum yang sering disebut dengan prinsip 80-20. Kenapa disebut 80-20? Karena banyak sekali kejadian 80% dari efek disebabkan oleh 20% penyebabnya. Contohnya, paling gampang adalah 20% dari aplikasi di handphone Anda itu menguras 80% daya baterai dari seluruh smartphone Anda. Sesimpel itu, ya. Dengan kata lain, setiap kejadian yang ada ternyata hanya 20% penyebab berkontribusinya ke 80% akibat, ya kan? Nah, jadi saya mau sedikit aplikasikan dengan kehidupan kita. Contoh seperti ini. Ada saat seorang ayah sedang sarapan bersama dengan keluarga putrinya dan istrinya. Tanpa sengaja si putri itu menyenggol secangkir kopi dan menumpahi ke meja sang ayah, kerja sang ayah. Sang ayah tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi baru tadi, ya kan? Tetapi sang ayah bisa menentukan reaksi apa yang akan dilakukan. Apa yang dilakukan sang ayah adalah dia memarahi anak itu, ya, karena telah mengotori pakaiannya, dan karena ayahnya marah, anak itu jadi nangis, ya kan. Setelah dia marah sama putrinya, marah sama anaknya, dia kritik lagi istrinya. Kenapa taruh cangkir kok deket-deket sama anaknya? Kenapa seperti itu? Hingga dia menimbulkan pertengkaran yang verbal saat itu. Kemudian si ayah buru-buru ganti baju. Saat kembali, si ayah lihat si putri masih nangis, gak bisa ngabisin sarapan, dan lebih-lebih lagi dia ketinggalan sama antarjemputnya, mobil antarjemputnya. Karena si istri mesti buru-buru kerja, sang ayah pun jadi terpaksa mengantarkan si putri ini ke sekolahan. Karena takut terlambat kerja, si ayah langsung mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi. Tanpa sadar, dia menerobos lampu merah. Tiba-tiba polisi memberhentikan mereka. Ternyata mereka butuh waktu 15 menit untuk mengurus tilangan tersebut, dan kemudian si ayah buru-buru ke sekolah, menaruh putrinya di sekolah, dan dia buru-buru ke kantor, ya kan, tanpa mengucapkan selamat tinggal, selamat apalah gitu loh. Sampai di kantor, ayah terlambat sampai tempat kerja. Sampai duduk situ, dia mau siap untuk meeting yang penting, dia baru sadar bahwa tasnya di mana ada laptop untuk presentasinya di meeting yang sangat penting itu tertinggal di rumah. Hari itu sungguh tidak enak, sangat tidak enak sekali sang ayah. Sampai di rumah, sang ayah menemui istri dan anaknya, terasa seperti ada jarak. Kenapa? Karena reaksi sang ayah keliru dalam menanggapi ketidaksengajaan putrinya menumpahkan kopi ke pakaian kerjanya. Padahal kalau dia dapat mengendalikan saja reaksinya menjadi reaksi yang positif, kemungkinan ini akan berbeda cara berjalannya hari itu. Kita benar-benar tidak memiliki kendali atas 20% apa yang terjadi dalam hidup Anda. Tetapi reaksi Anda 80% ya dapat menghadapi kondisi yang tak terduga itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam Roma 12 ayat 2. Kapal semegah Titanic tidaklah tenggelam dikarenakan lubang di paha kapal akibat tertabrak gunung es, melainkan dikarenakan air di sekitar kapal tersebut yang masuk ke dalam kapal tersebut yang membuat kapal Titanic itu tenggelam. Ini bisa terjadi karena reaksi berlebihan membuat keadaan menguasai kehidupan kita. Demikian inspirasi pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.